dong kak, kan kita habis ini mau Natal, jadi kita harus bersuka cita kak. Oh tunggu, biar kakak senang aku punya hadiah. Apa itu Kak Andi? Penasaran nggak kak? Penasaran. Oke, aku ambilin ya kak ya. Ini dia. Wow. Jadi kita mau Natalan kak. Oh, Ini pakai dulu ya kak ya. Kak Andi, KPI pakai dulu ya. Iya kak. Sudah rapi belum? Tapi Oke. Berarti kita sudah siap ya Kak ya? iya, kita sudah siap untuk bersuka cita dan beribadah. Benar Kak Andi. Jadi adik-adik harus tetap suka cita walaupun melihat tayangan lewat rumah ya adik-adik. Iya, betul. Kalau gitu, sekarang seperti biasanya sebelum kita mulai beribadah, kita harus Saat teduh. iya. Adik-adik kita mulai saat teduhnya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Amin. Kak, tadi kan Kak Feria sedih, tapi kita harus bersuka cita. Jadi hari ini kita mau nyanyi apa Kak? Kita mau nyanyi. Yang pertama kita mau nyanyi hatiku penuh nyanyian. Wow, berarti harus senang ya Kak ya? Harus senang. Jadi adik-adik harus banyak berdiri. Kita mau nyanyikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Wah, habis ini kita mau nyanyi lagu apa lagi ya kak? Kita mau nyanyi lagu Selamat Selamat Datang. Selamat datang, selamat datang. Emang siapa yang mau datang kak? Kok kita nyanyi lagu selamat datang? Ya itu dia Kak. Coba tanya adik-adik, siapa tahu adik-adik tahu Kak yang di rumah. Oh iya, adik-adik tahu nggak siapa yang mau datang? Kita dengerin Kak. Oh, Tuhan Yesus. Benar Kak, Tuhan Yesus yang datang kan? Tuhan Yesus, kita mau menyambut kehadirannya Tuhan Yesus. Iya betul sekali. Kalau gitu, adik-adik kita sama-sama mau nyanyi selamat datang. Adik-adik boleh berdiri ya. Jangan lupa pakai gerakannya juga ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Baik adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, saatnya kita berdoa. Adik-adik boleh duduk kembali. Siapkan hati adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan izinkan kami untuk bisa merayakan hari Natal walaupun hanya di rumah. Berkatilah kami dengan penuh sukacita untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Berkatilah kami agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu dari Pulau dan Benua. Wah, pakai gerakan juga ya
Harus semangat dong adik-adik, kita tetap sukacita. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan lagu di dalam palungan. Diambil dari Mika 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Dunia
Selamat berjumpa lewat video di perayaan Natal tahun 2020 ini. Kita tetap bersukacita ya, walaupun kita merayakan Natal lewat tayangan video. Kita percaya ini adalah berkat dari Tuhan ya. Jadi jangan ada yang bersedih ya adik-adik. Kita mau mendengarkan renungan Natal di perayaan Natal Pelkat PA tahun 2021 ini ya. Jadi sebelum Pak Pendeta baca Alkitab dan memberitakan firman, mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya, supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di perayaan Natal Pelkat PA Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya di tahun 2020 ini. Berkenan kami yang mensyukuri akan hari kelahiran-Mu, Engkau perdengarkan firman-Mu lewat bacaan Alkitab, pemberitaannya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan anak-anak PA yang ada di rumah didampingi papa mama ataupun kakak, Tuhan juga persiapkan hati untuk mau mengikuti pemberitaan firman di ibadah Natal Pelkat PA saat ini. Berfirmanlah untuk kami Tuhan Yesus, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Ya, anak-anakku, bacaan Alkitab kita di hari Natal 2020 ini Pak Pendeta ambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan dibacakan demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang takut, yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan ini kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, itu bacaan Alkitab kita adik-adik. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu kalau hari ini kita sedang merayakan Natal. Natal adalah sebuah peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud, Bethlehem, di 2000 tahun yang lalu. Artinya peristiwa Natal ini sudah terjadi jauh sebelum Pak Pendeta lahir, Papa Mama lahir, Opa Oma lahir, bahkan anak-anak lahir. Ya, jadi
Ini sudah bertahun-tahun dirayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus. Ya, jadi di tahun 2020 ini kembali kita merayakannya. Nah, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, anak-anakku, itu sebagai bentuk rasa syukur kita. Karena Tuhan Yesus sudah lahir supaya dosa-dosa kita semua diampuni. Ya. Coba Pak Pendeta mau tanya, siapa yang berbahagia? Siapa yang senang ketika dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus? Ya. Angkat tangan. Walaupun Pak Pendeta tidak bisa lihat dari layar ini, tapi Tuhan Yesus melihat siapa yang berbahagia ketika dosanya diampuni. Ya. Jadi Pak Pendeta berharap semuanya berbahagia. Kenapa kita harus berbahagia? Ya karena ketika dosa kita diampuni, berarti kita masuk surga. Amin. Ya, tentu semua anak-anakku bersama papa, mama, dan kakak adik, ya, kita semua menginginkan kita masuk ke dalam surga, ya, karena surga itu rumahnya Allah. Di sana ada banyak berkat, ada banyak sukacita, ada banyak kegembiraan. Bahkan di sana kita tidak lagi menangis, kita tidak susah lagi, karena hidup kita betul-betul diberkati oleh Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan hari kelahirannya. Nah, mari kita lihat sekilas tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ya. Nah, ini Pak Pendeta ada bawa gambar. Di sini nampak ada bayi Yesus, ada papa mama Yesus, yaitu siapa anak-anakku? Papanya dia Yusuf namanya, ibunya dia Maria namanya. Ya. Kita melihat di sini ada cahaya, ya, ada cahaya yang mengenai bayi Natal, yaitu Yesus, ya. Yang artinya bahwa bayi Yesus ini adalah bayi yang benar-benar datang dari Allah, ya. Dia digambarkan kelak menjadi raja, bahkan menjadi penguasa. Dia akan menjadi juru selamat, ya. Jadi bayi Yesus ini bayi yang sangat spesial bagi Allah, bayi yang sangat khusus bagi manusia, karena dia akan menjadi Tuhan dan juru selamat kita, ya. Jadi adik-adik jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, kalau adik-adik ingin selamat, ya, di sini kita lihat, ya, ada para gembala, ya, ada orang Majus, ya, orang Majus ini menggambarkan bahwa orang pintar saja, ya, orang yang pintar, orang yang cerdas membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ranking 3, jangan sombong. Karena kepintaran itu kalau kita tidak jalan sama dengan Tuhan Yesus, kepintaran itu sia-sia. Jadi mari kita belajar dari orang-orang Majus ini, ya. Mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tapi mereka mencari Yesus. Artinya, ya, artinya mereka tidak menyombongkan dirinya. Hanya karena mereka pintar lalu mereka melupakan Tuhan Yesus, tidak. Mereka mencari Tuhan Yesus, ya. Begitu pentingnya Tuhan Yesus bagi mereka, ya. Jadi siapa yang dapat nilai tinggi di sekolah jangan sombong, ya. Cari tetap Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sosok yang penting, ya. Nah, ini saya kata Pak Pendeta tadi katakan ini ada para gembala, ya. Para gembala ini mencerminkan orang yang sederhana, orang yang betul-betul walaupun dalam kekurangannya, dalam kemiskinannya, dalam kesederhanaannya, dia butuh Tuhan Yesus, ya. Jadi orang yang pintar, yang kaya, yang terkenal, sama orang yang miskin, katakan begitu, walaupun dia bodoh, semua butuh Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak butuh Tuhan Yesus, ya. Jadi adik-adik harus selalu mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan, kita punya juru selamat, ya. Jadi katakan kepada papa, mama, katakan kepada kakak, katakan kepada teman, ayo pak, ma, kak, teman, kita cari Tuhan Yesus, kita butuh Tuhan Yesus, kita sembah terus Tuhan Yesus. Supaya apa? Ya, kita hidup dalam kebaikan. Kita tidak suka menjadi anak yang
nakal, anak yang bebal, anak yang malas. Tidak. Kalau kita hidup dengan Tuhan Yesus, kita menjadi anak yang luar biasa, ya. Jadi kita tidak seperti menjadi anak yang digambar ini. Coba lihat, ya. Karena dia tidak punya Tuhan Yesus, ya. Dia tidak pernah mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Dia hanya suka mengganggu, mengancam, berkelahi. Ini tidak baik, ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik sudah punya Tuhan Yesus, maka adik-adik harus punya cinta, punya sayang, ya, punya rasa hormat, ya. Bukan seperti anak yang ini. Coba lihat, ya. Dia melakukan sebuah kejahatan, ya. Dia suka sekali berkelahi, ya. Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak seperti ini, ya. Jadi Natal mengajarkan kita, ya, untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Anak Tuhan Yesus yang selalu sopan, santun, ya, anak yang rajin. Nah, seperti yang ada di gambar ini, ya, adik-adikku, coba kita lihat, ya. Siapa yang suka bantu mama, papa di rumah, ya? Kita lihat ada dua anak di sini yang luar biasa, ya. Mereka betul-betul mengerti bagaimana mereka menyayangi orang tua. Walaupun mereka masih kecil, tapi mereka bisa memberikan diri mereka untuk menyenangkan orang tua. Walaupun hanya membantu mungkin cuci piring atau menyapu, tidak apa-apa, ya. Atau mungkin membersihkan tempat tidur pada waktu bangun tidur, ya. Jadi menjadi anak Tuhan Yesus itu kita akan selalu dibuat menjadi anak yang baik, ya. Coba Pak Pendeta mau lihat, ya, walaupun Pak Pendeta tidak lihat lewat layar, tapi Tuhan Yesus lihat. Siapa yang mau jadi anak yang baik? Ya, ya tentu semuanya mau. Karena kenapa? Hanya anak yang baik yang akan Tuhan Yesus bawa ke sorga. Tidak ada anak yang jahat Tuhan Yesus bawa ke sorga. Tuhan Yesus tidak suka dengan anak yang jahat, ya. Jadi anak-anakku, mari bersama dengan kakak layan, orang tua, anak-anak sekolah minggu, ya, semua kita berjuang untuk selalu ada dalam Tuhan Yesus, ya, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke sorga, ya. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan menuju sorga, ya. Jadi mari kita sama-sama di tahun 2021 tetap dengan iman di dalam Yesus. Kita bersyukur supaya Tuhan Yesus membawa kita di Natal 2021 tahun yang akan datang, tahun depan, ya, tetap dengan sukacita, tetap dengan iman, ya, supaya kita terus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang diberkati olehnya. Selamat hari Natal anak-anakku, tetap semangat belajar, tetap ikuti aturan pemerintah, protokol pemerintah, ya, kemanapun anak-anak pergi selalu menggunakan masker dan setiap rajin cuci tangan, ya. Gunakan waktu istirahat dengan baik, gunakan waktu belajar dengan baik, gunakan waktu untuk bisa membantu orang tua dengan baik, sehingga apapun yang baik yang anak-anakku lakukan bersama dengan kakak-kakak layan, Pak Pendeta yakin semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anakku, mari kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita di hari Natal ini. Mari kita berdoa, kembali lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami anak-anak-Mu bahwa Natal adalah bentuk cinta sayang Tuhan kepada kami. Karena lewat peristiwa Natal, dosa kami diampuni karena Sang Juru Selamat sudah lahir di sana. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Kami tetap setia kepada Yesus. Kami tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Kami tetap memuji memuliakan Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus yang kami sembah akan memberkati kami, dan kami yang diberkati oleh Tuhan Yesus akan dibawa ke sorga, dan di sana kami akan hidup bersama Tuhan Yesus, menikmati damai sejahtera Tuhan Yesus yang kekal dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di hari Natal ini kami berdoa untuk kakak-kakak layan, pengurus Pelkat PA. Berikan mereka kekuatan iman, kesabaran, kesungguhan, kesetiaan, tetap bersatu bersama sebagai para pelayan untuk
mendukung seluruh kegiatan pelayanan di sepanjang tahun 2021 nantinya. Jaga mereka Tuhan, dari ketua, pengurus sampai para pelayan, dari sektor 1 sampai sektor 5. Tuhan terus jaga, berikan kesehatan dalam berinteraksi, berkomunikasi satu dengan yang lain, agar lewat kalayan seluruh pelayanan Pelkat PA, Gelas Kecil, Tanggung, bahkan balita, semua terangkai indah demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkati semua anak-anak pelayan kami Tuhan, mulai dari yang belum sekolah, yang ada di PAUD, di TK, di SD. Tuhan berkati semuanya, agar dengan berkat Tuhan mereka bertumbuh, jasmaninya sehat, rohaninya teguh dalam iman, dan mereka menjadi anak-anak pintar cerdas, anak-anak yang beriman, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak pelayan kami lewat pelayanan pengurus dan pelayan Pelkat PA Bukit Harapan Surabaya, mereka menjadi anak-anak yang diandalkan, dibanggakan oleh papa mama, diandalkan, dibanggakan oleh bangsa negara, terlebih lagi diandalkan, dibanggakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan keimanan mereka. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami semua dari virus corona. Jaga kami Tuhan di dalam melangkah menutup tahun 2020 dan saat kami menjalani tahun 2021. Semangati terus kami Tuhan Yesus, bersama dengan papa mama, berhasilkan usaha mereka, pekerjaan mereka, agar mereka mampu menafkahi anak-anak sampai mencapai pendidikan akhir mereka. Papa mama terus dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari orang-orang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Semua keluarga anak-anak kami ini Tuhan, di mana saja berada Tuhan peliharakan, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk perayaan Natal tahun 2020 ini, karena kami tahu Tuhan memberkati kami semua. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji, kita akan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Nah adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Tuhan atas penyertaan yang telah Kau berikan dan kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami sudah baru saja boleh memberikan persembahan, biarlah apa yang kami berikan ini dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dan dapat digunakan untuk pelayanan kasih-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi di akhir dari perjumpaan kita ibadah ini, kakak mau pesan adik-adik untuk selalu jaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan adik-adik walaupun di tengah seperti ini kita harus gembira, tadi sukacita Kak, harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya Kak ya. Terus habis itu jangan lupa selalu makan makanan yang Sehat, bergizi, sehat, bergizi, istirahat yang cukup. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu yang kayaknya adik-adik banyak yang tahu Kak. Oh Apa iya, ya? lagu Ding Dong Ding ya. Ding dong ding. Oke, berarti adik-adik harus Boleh berdiri, kita harus bersukacita dan ikutin gerakan Kak Andin dan Kak Feria. Oke.
Ya, anak-anakku, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah Natal kita. Kita ada di penghujung ibadah ini. Mari dengan sukacita Natal kita mau tutup ibadah kita dan kita melangkah menuju 2021 bersama dengan Tuhan Yesus. Percaya bersama Tuhan Yesus kita diberkati selalu bersama papa, mama, kakak, adik dan semua teman. Arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Putra Natal Yesus Kristus lewat pimpinan Roh Allah yang kudus memberkati para pelayan, pengurus maupun pelayan Pelkat PA Jemaat Bukit Harapan Surabaya, dan memberkati seluruh anak-anak pelayan dari sektor 1 sampai sektor 5, dan memberkati orang tua, keluarga, bahkan seluruh anak-anak Tuhan di Bukit Harapan Surabaya ini dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.